Halo, selamat sejahtera. Tajuk renungan kita pada hari ini adalah menikmati kesucian. Pastinya semua orang tahu apa artinya menikmati dosa. Menikmati dosa artinya menikmati hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi menyenangkan daging kita, menyenangkan jiwa kita yang telah dicemari oleh dunia. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, yaitu orang-orang yang hidup menikmati dosa, sehingga hal itu menjadi ikatan dalam kehidupan seseorang, seperti sebuah candu atau selalu ketagihan untuk melakukan atau menikmatinya lagi. Berbicara mengenai candu, makanan kesukaan juga boleh menjadi ikatan seperti candu, walaupun tidak sekuat alkohol atau narkoba. Alkohol dan narkoba berpotensi kuat menjadi ikatan yang pada akhirnya benar-benar membunuh fisikal sampai membawa kematian. Demikian pula dengan dosa, dapat dinikmati dan menyenangkan sampai seseorang tidak boleh lepas dari hal itu sampai mati, kemudian masuk neraka. Banyak orang mengalami, dan bahkan menikmati dosa secara terus-menerus sampai mati. Ini mengerikan sekali, sebab orang yang menikmati dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Yerusalem baru hanya untuk orang-orang kudus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jika dosa boleh dinikmati, demikian pula kesucian mestinya juga boleh dinikmati. Tetapi faktanya, sedikit sekali orang yang benar-benar menikmati kesucian sampai menjadi kecanduan terhadap kesucian tersebut. Kesucian itu boleh dinikmati. Masalahnya adalah bagaimana dapat menikmati kesucian. Dimulai dari tekad kita, komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah pilihan. Setiap orang diperhadapkan pada pilihan, sama ada menyenangkan diri sendiri, yaitu memuaskan keinginan daging, atau mau menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memilih dan menetapkan hati, walaupun kita masih ada di dalam kudrat dosa, bahkan sementara masih juga jatuh bangun. Namun demikian, kita dapat berkomitmen untuk memilih hidup suci atau menikmati kesucian, artinya memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini harus kita putuskan. Jika kita berani mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal dan setiap saat, itu bermakna kita mengasihi Tuhan. Orang boleh saja belum sempurna, tetapi dapat berkomitmen secara bulat untuk mengasihi Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti dipimpin Roh Kudus kepada kesempurnaan. Dalam perjalanan hidup dipimpin Roh Kudus, seseorang akan mendapat banyak tantangan, godaan, pencobaan, dan tawaran kenikmatan daging. Kenikmatan dunia atau kesempatan-kesempatan untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan jiwa yang dicemari dosa selalu ada. Dalam hal ini seseorang berkelut dan bergumul, tidak sedikit yang jatuh bangun. Namun demikian, kita tidak boleh berhenti berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh berhenti berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Komitmen kita untuk menyukakan hati Tuhan harus diperbaharui setiap hari. Selanjutnya, kita harus berjuang bagaimana kita dapat menikmati kesucian secara permanen atau tetap. Ketika kita memilih untuk taat, pada saat itu juga ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dalam hal ini, Tuhan mengizinkan kita mendapat peluang atau kesempatan untuk menikmati dosa. Di mana kelemahan kita, di situ kita diuji. Jika kelemahan seseorang adalah kesombongan, Tuhan memberi kesempatan untuk menjadi sombong. Jika kelemahan seseorang adalah material harta dunia, Tuhan memberi kesempatan untuk menikmati harta dunia. Jika kelemahan seseorang adalah seks, ada kesempatan untuk melakukan dosa perzinahan. Begitu juga hal yang lain dan sebagainya. Jadi ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa, yaitu menikmati suatu kesukaan yang bertentangan dengan kesucian Tuhan, kita harus menolak dengan tegas. Untuk ini kita harus rela menyakiti diri sendiri demi menyenangkan hati Tuhan. Jika kita mau memuaskan diri sendiri, maka kita tidak menolak perbuatan dosa tersebut. Selanjutnya hal itu akan menjerat dan menjadi seperti candu yang mengikat. Tetapi sekiranya kita menolak dengan tegas perbuatan dosa, pada mulanya menyakitkan diri kita sendiri, tetapi jika itu terus berlangsung dalam hidup kita, akhirnya kita dapat merasakan bahwa kekudusan itu nikmat dan sangat indah. Akhirnya, menolak dosa bukan saja tidak menyakitkan diri sendiri, tetapi menjadi kesukaan jiwa yang semakin dikuduskan. Kita dapat menghayati kehidupan indah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Atmosfera kesucian itu harus kita nikmati.
Akhirnya, yang kita gumuli adalah bagaimana kita memiliki kekuatan batin untuk menolak segala perbuatan yang dapat menyakiti hati Tuhan. Pada waktu ada di gereja, kita mudah berkata bahwa kita mau hidup suci. Tetapi ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa di mana tidak ada mata yang melihat, tidak ada orang yang tahu kita melakukan, tidak mudah untuk menjaga kesucian. Bagaimana kita memiliki kekuatan batin untuk menolak dosa? Tentu saja adalah kebenaran firman. Kebenaran firman yang kita terima membangun mindset takut akan Tuhan. Selanjutnya, kita harus merasakan hadirat Tuhan dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Inilah yang membuat kita menjadi benci, muak terhadap dosa. Kemudian kita dapat menikmati kesucian dan hidup menjadi indah. Semoga renungan singkat ini dapat memberikan makanan rohani kepada kita dan menguatkan iman kita di dalam Yesus Kristus sehingga Maranatha.